Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, NPM 194010-2003. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat karya tulis ilmiah dengan panduan Universitas Borneo Tarakan. Sebelum kita memulai kerangka dari karya tulis ilmiah, kita akan menentukan dulu size dan margin dari kertas yang akan kita gunakan. Kita pilih payload, kemudian kita pilih size. Kemudian di sini ada beberapa size atau tipe-tipe kertas. Dan yang sering digunakan yaitu tipe A4 dan kita klik A4. Selanjutnya kita pilih margin. Di sini juga ada tipe-tipe margin dan kita akan memilih sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan ketentuan dari panduan karya tulis ilmiah. Kita pilih kiri 4, atas 3, kanan 3 dan bawah 3 cm. Nah, setelah ini kita susun kerangka dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini kita ambil contoh dari skripsi. Yang pertama yaitu kata pengantar. Kata pengantar. Kemudian daftar tabel. Daftar gambar. Kemudian abstrak, bab 1, pendahuluan. Di bab 1 ada latar belakang, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian bab 2, tinjauan pustaka, di tinjauan pustaka ada tinjauan pustaka, ini untuk subbabnya, landasan teori, kemudian bab 3, metode penelitian. Subbabnya waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Kemudian ada bahan dan alat. Bab 4, hasil dan pembahasan. Kemudian di sini ada hasil pembahasan, hasil penelitian, kemudian pembahasannya. Di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Sini kita tulis subbabnya kesimpulan terus saran. Kemudian ada daftar pustaka, dan lampiran.
Kemudian kita atur subbabnya menggunakan kita ke home, kemudian kita simpan kursor kita di kata pengantar. Kemudian kata pengantar ini, kata pengantar sampai bab 1 pendahuluan kita blok, kemudian kita jadikan heading. Kita pilih heading yang ini, heading 1. Nah, kemudian untuk latar belakang atau subbabnya ini latar belakang sampai manfaat penelitian kita blok, kemudian kita jadikan di heading 2. Selanjutnya untuk bab 2 kita jadikan ini, kita letakkan di sini saja, kemudian kita taruh di heading 1. Subbabnya kita buat di heading 3. Begitu juga dengan bab 3-nya, heading 1, kemudian subbabnya heading 2. Gitu, heading 1, heading 2, heading 1, kemudian kesimpulan sarannya heading 2, kemudian daftar pustaka dan lampiran heading 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan ubah warna dari tulisan, ubah warna, ubah tulisan, dan ukurannya. Kemudian ini kita klik sini, kita letakkan kursor kita kepada heading 1, klik kanan, modify, kemudian ini kita lihat seperti ini, kita ganti tulisan, kita pakai Times New Roman, ukurannya 12, warna tulisan hitam. Ya, kita tinggal pilih, kemudian kita oke. Nah, sebelum itu kita ulangi, klik kanan, kita akan menengahkan tulisannya. Ini kita oke kan. Nah, untuk subbab di heading 1 akan seperti ini, kelihatan seperti ini. Kemudian untuk heading 2 kita letakkan, kemudian klik kanan, modify, kita pilih tulisan 12, tulisannya Times New Roman, kemudian ini otomatis, nah akan berubah seperti ini. Nah, setelah jadi kerangkanya, kita akan membuat atau membuat contoh cara penulisan karya tulis ilmiah. Contohnya kita pilih setelah dengan materi yang sudah kita yang saya sudah siapkan. Kita pilih mulai dari kata pengantar tadi, seperti di sini kata pengantar. Kata pengantarnya kita akan isi kata pengantar di sini. Kita copy saja yang sudah saya siapkan, kita copy, kemudian kita letakkan di kata pengantarnya. Nah, seperti ini. Kemudian di daftar tabel, untuk daftar tabelnya ini harus sesuai dengan tabel yang ada pada kerangkanya. Kemudian di sini kita ambil saja ini sebagai contoh. Kemudian daftar gambar, kita klik, kita ambil ini, kita copy, kemudian kita paste ke sini. Setelah itu abstrak, kemudian abstraknya lagi kita copy, kita pindahkan ke sini. Kemudian di bab 1, untuk bab 1 ini di latar belakangnya. Latar belakangnya juga kita sudah siapkan materinya untuk sebagai contoh. Nah, ini dia. Kita copy, kita pindahkan ke sini.
Nah, ini dia sudah jadi. Kemudian tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian, kita ambil aja yang sudah kita siapkan tadi. Untuk sebagai contoh, kita pindahkan Ctrl V, kemudian penelitian, manfaatnya kita ambil manfaatnya di sini, Ctrl V. Kemudian bab 2-nya, tinjauan pustaka. Ini adalah materi atau yang sudah saya buat terlebih dahulu. Saya tinggal paste. Kemudian landasan teori. Landasan teorinya kita paste lagi, Ctrl C, kita paste. Kemudian bab 3, waktu penelitian. Sini kita bisa kita sesuaikan kapan kita melakukan penelitian, di mana tempatnya. Kita cuma di sini nih, waktu penelitian. Waktu penelitian kita lakukan secara ataupun kapan saja kita melakukannya, kapan dan di mana tempatnya. Misalnya waktu penelitian, misalnya Minggu 28 Maret 2021. Kemudian dilaksanakan misalnya di sebuah laboratorium. UBT misalnya seperti itu. Selanjutnya bahan yang digunakan apa? Kita sini bahan yang digunakannya ini kopi, paste saja. Alat yang digunakan saat penelitian. Ini juga Ctrl C, kemudian kita pindahkan ke sini, Ctrl V. Nah, setelah itu hasil dan pembahasannya. Hasil dan pembahasannya juga kita ambil di sini, kita isi semua. Ctrl C. Nah, kemudian pembahasannya kita ambil di sini, pembahasan tadi. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini dia pembahasannya. Kemudian kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan dan saran. Di sini ada kesimpulan dan saran. Ini kesimpulan, kita ambilkan contoh sebagai kesimpulan. Nggak usah terlalu banyak. Ctrl V. Kemudian kita ambil sarannya yang sudah kita buat terlebih dahulu. C. Kita copy di saran. Ya, ini kita naikkan ya. Kemudian ini setelah seperti ini ada daftar pustakanya. Jadi tadi kita ambil daftar pustakanya, nanti kita edit satu kali.
Ini daftar pustaka, Ctrl C, copy. Kemudian ada lampiran. Nah, untuk lampirannya sesuai dengan hasil dokumentasi yang kita buat. Misalnya ada foto, maka kita harus lampirkan. Nah, sebelum itu kita edit dulu bagaimana caranya ini biar tulisannya sama dengan Times New Roman dengan subbabnya dan rata kiri kanan. Nah, mari kita coba. Kemudian kita letakkan kursornya di sini adi normal. Kemudian klik kanan, modify. Kemudian ini kita pilih Times New Roman. Kemudian ukurannya kita ubah menjadi 12. Nah, setelah itu kita oke. Oh, sebelumnya kita rata kiri kanan dulu, modify, rata kiri kanan, klik oke. Nah, seperti ini. Maka semuanya akan terubah. Nah, dia terubah. Baik, setelah itu kita harus membuat seperti ada paragraf baru. Kita klik kanan lagi, modify, kemudian pilih format, kita pilih paragraf, kemudian kita pilih spesial, non, width line, kemudian kita pilih 1 cm, kita oke kan. Nah, oke, nah dia seperti ini, kelihatannya seperti ini. Kemudian ini karena dia ikut masuk tabelnya, maka kita harus hapus. Ini kita naikkan, nah setelah ini kita pilih klik kanan, kita pilih reference table of contents, kita pilih contents, oh belum, sebelumnya dia harus dipilih di ini supaya tidak ikut masuk. Kita pilih home, heading 2, klik kanan, modify, kemudian kita pilih format, paragraf, setelah ini nonkan aja, kemudian oke kan. Nah, sudah masuk kembali. Jadi ini dia. Jadi seperti ini. Nah, kita akan membuat daftar isinya. Kita akan buat secara otomatis. Jadi kita klik simpan kursor di belakang huruf K, kemudian kita pilih reference, kemudian kita pilih table of contents. Kemudian kita pilih di sini ada 2, kita pilih automatic table kedua. Kita klik. Nah, di sini sudah ada. Ini sudah ada otomatis. Kemudian ini karena tulisannya kita ganti dengan daftar isi. Daftar isi kita ubah di heading 1 juga. Nah, seperti ini sudah terubah.
Kemudian ini otomatis, jadi kita tidak perlu lagi membuat titik-titik karena di sini sudah otomatis. Nah, seperti ini. Karena di sini subbabnya masih ada yang bersama dengan lembar lain, maka kita akan update table. Klik update table, kita pilih update entire table, kita klik, kita oke. Kemudian kita lihat kembali apakah sudah terubah. Dia terubah, teman-teman. Jadi kita klik lagi, kita update lagi. Ini masih tetap 1, jadi kita harus turunkan saja, teman-teman. Dia tidak bisa, jadi dia harus seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan paragraf mana seperti ini. Jadi tujuan penelitian, manfaat penelitian. Jadi untuk tinjauan pustakanya sudah lihat di sini, landasan teori. Di sini harus ada subbab atau seperti 1.1, jadi kita harus ubah dulu 1, jadi kita ubah mulai dari latar belakang. Kita pilih klik kanan, kita pilih ini, atau bisa langsung kita lihat di sini, kita pilih yang ini. Nah, dia ini masih di 1.1, jadi kita pilih lagi, kita pilih yang nomor 1, klik kanan, kita klik, kemudian kita save, kita pilih yang 2. Nah, seperti ini, kita tarik. Nah, seperti ini. Kita lihat apakah di bawahnya juga sudah terubah. Belum ya, teman-teman ya. Jadi kita harus update lagi. Update ya, klik update. Nah, dia cuma 1 saja, teman-teman, di sini. Jadi kita harus membuat satu-satu. Dari sini 1 titik. Jadi kita klik kanan atau bisa langsung. Jadi kita pilih yang ini, kemudian kita pilih ini, saya klik, kemudian pilih ini. Karena di sini dia tidak berubah, jadi kita harus pilih, klik, kemudian set file. Berarti sini nomor 2, kita harus pilih nomor 2. Nah, 1.2. Kemudian ini pertama, kita klik, kemudian kita ambil lagi 3. Nah, 1, kita harus pilih tadi yang ini, kemudian ini, karena sudah pilih ini, kita klik, nomor 3.
Nah, begitu seterusnya. Setelah itu, setelah semuanya sudah selesai, maka kita update lagi. Kita update teks. Nah, sudah terubah. Dia akan seperti ini. Kemudian kita harus lihat daftar pustakanya. Daftar pustakanya masih tidak teratur. Kita atur dulu. Nah, seperti ini dia harus. Nah, harus seperti ini. Nah, setelah itu lampiran. Untuk lampirannya sesuai dengan dokumentasi yang saat penelitian, seperti foto-foto saat melakukan penelitian. Baik, segitu saja yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua cara penulisan atau cara membuat karya tulis ilmiah. Mohon maaf jika ada kesalahan atau cara yang keliru dalam membuat karya tulis ilmiah ini. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.